Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Nusawati, NIM 7211419061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 10, yakni implikasi etis dari teknologi informasi. Langsung saja kita paparkan. Yang pertama ada moral, etika, dan hukum. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenal perilaku yang benar dan yang salah atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya ada undang-undang hukum di Amerika Serikat. Privasi. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah federal merencanakan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1986. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1986. Kenapa? Agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Paten ranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan istilah state strategies. Yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengolah reksadana. Selanjutnya ada kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah undang-undang paten di Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban atas state strategies yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten ranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan di Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten ranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Undang-undang privasi pribadi di RRC. Baik pemerintahan dan warga negara Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadinya. Salah satu masalah adalah istilah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif. Kenapa? Karena diasosiasikan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Para aktivis pribadi di Cina menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat dan nomor telepon. Selanjutnya ada kebutuhan akan budaya etika. Bagaimana perusahaan etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bahwa sehingga menyentuh setiap karyawannya. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah alasan dibalik etika komputer. James mendefinisikan etika komputer sebagai analisa atau analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Yang pertama, ada hak sosial dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis.
namun juga menuntut ke beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA, rancangan Richard O. Mason. Selanjutnya ada hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Brandeis dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak ini tercantum oleh dua hal. Yang pertama adalah meningkatkannya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Yang kedua adalah meningkatkan nilai informasi dalam formasi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kode etik. Keharusan kode etik yang ditulis dengan sebuah narasi singkat, itu yang pertama ada keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral, yakni memberikan kontribusi kepada masyarakat, menghindari bahaya, berperilaku jujur dan dipercaya, dan andil dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian umum seperti hak milik, hak privasi, hak cipta, dan kerahasiaan. Tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Yang ketiga ada keharusan kepemimpinan organisasi sebagai pemimpin anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk penggunaan sah sumber daya komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Kebutuhan terhadap kode. Di sini anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas, hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual. Hak untuk mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disampaikan atau disimpan di perpustakaan. Hak kepemilikan. Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual. Biasanya dalam bentuk program komputer, vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Selanjutnya ada audit informasi. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Jenis aktivitas audit. Audit finansial atau financial audit memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Audit operasional atau operational audit tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas produksi. Ketika para auditor di internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem dasar. Yang pertama, kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yang akan kita bahas ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Jika dahulu sebelum tahun 2002 tidak ada alasan yang kuat mengapa CEO menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan, sekarang alasan itu sudah ada. Untuk merespons skandal keuangan perusahaan di Enron, sekarang MCI, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley secara resmi dinamai Undang-Undang Perlindungan Investor dan Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik tahun 2002. Proposal undang-undang ini disetujui oleh DPR 423-3 dan Senat 99-0 dan disahkan oleh Presiden Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.